Halo semuanya, buat kamu yang lagi cari PC budget 2 jutaan mau pakai prosesor AMD, kalian harus tonton video ini sampai habis, oke? Dan langsung aja ke videonya, intro! Hello guys, buat kamu nih, Aziz dan para penonton gue yang cari PC budgetnya 2 jutaan mau pakai prosesornya AMD, ini adalah videonya ya. Jadi di sini udah pakai AMD Athlon 200 GE dengan memakai Radeon Vega 3 atau APU atau Accelerated Graphic Card ya. Jadi di sini tuh harganya 2.700.000 guys ya. Ini dia udah terjual sebanyak 2 kali dan sesuai permainan kamu karena kamu maunya pakai AMD. Jadi gue udah cari dari banyak PC dan gue yang dapetin yang ini. Dari segi spesifikasinya kita baca dulu ya. Spesifikasi lengkapnya tuh pakai AMD AM4 Athlon 200 GE which is udah DDR4 ya. Habis itu motherboardnya ASRock A320M HDV, udah pakai ASRock. Kalau udah pakai ASRock sih masih oke buat klaim garansinya. VGA card Radeon Vega 3. Oke, ada LAN plus sound card onboardnya. RAM DDR4 jalan di 2666 MHz. Jadi dengan budget 2 jutaan sudah memakai DDR4 ya. Dan untuk upgrade-nya bisa khususnya untuk prosesor AMD aja, nggak bisa Intel dong ya. Habis itu casingnya udah casing gaming nih, casing ATX Simbada SIM5 3010, bisa kalian lihat sendiri ya, ada banyak macamnya. Ada fan LED-nya sama power supply Simbada 380 watt dari Simbada. Komuter siap pakai ya, jadi udah siap pakai, oke. Ada promo cashback 3% di sini. Tanggal 15 Januari ada yang tanya ready, silakan, ready kan silakan. Jadi di sini banyak yang mesen dari tanggal 15 Januari ya. Oke. Untuk benchmark dari AMD Athlon 200 GE. Di sini angka 4134 ya. Jadi udah tinggi banget, untuk 4000 tuh termasuk tinggi karena yang gue udah cari untuk prosesor AMD itu kisaran 3000-an untuk budget 2 jutaan ya. Habis itu single thread ratingnya di angka 1816 dan samplesnya 447 nih gitu ya. Jadi di sini AMD Athlon 200 GE yang udah 2 core 4 thread ya. Habis itu dia base clock-nya 3,2 GHz. Habis itu TDP-nya cuma 35 watt. Jadi udah kecil banget nih. Soketnya AM4 ya. Habis itu dia memakai 14 nanometer. Unlocked for overclocking, jawabannya no. Jadi nggak bisa di overclocking, mentok di 3,2 GHz ya. Untuk prosesor AMD Athlon 200 GE gitu ya. Habis itu untuk sistem memori spesifikasinya bisa tembus di angka 2667 MHz, memakai Radeon Vega 3 Graphics dengan grafik frekuensinya 1000 MHz ya. Jadi ini udah prosesor yang dengan harga yang murah. Habis itu dengan memakai PC budget 2 jutaan sudah memakai DDR4. Jadi udah mending banget lah. Later. Oke, habis itu untuk Max Radeon average 3D Mark-nya di 3D Mark-nya jalan di 889 dan average di 2D Mark-nya jalan di 309 untuk Radeon Vega 3 Graphics ya. Jadi untuk 889 ya standar lah ya untuk AMD Radeon 3 ya. Habis itu video kertasnya kalian bisa lihat ya, DRX 9 dia jalan di 16 frame per second. Oke, kalian bisa baca sendiri lah ya untuk ini semua ya. Video kartes ya. Oke, jadi memakai APU atau Radeon Vega 3 Graphics guys. Jadi termasuk yang, kalau kalian lihat nih, termasuk yang sedang-sedang lah. Submit baseline distribution grafik di tahun 2022 bulan Maret masih sekitar 950 ya, masih ya namanya juga PC APU ya gitu. Habis itu untuk tas Genshin Impact dengan harga 2,7 juta. Komputer apakah bisa jalan? Di 720p lowest Genshin Impact atau 200 GE ini dia jalan di 56 frame per second dan setting low-nya di 30 frame per second untuk di 720p low ya. Untuk main Genshin Impact. Apakah jalan lancar? Ya lancar aja sih kalau menurut gue secara pribadi ya. Recording menambahkan CPU usage sampai 30% atau lebih ya. Jadi di sini dia ambil RAM-nya 16 MB di 3000 MHz. Untuk di PC ini dia jalannya di 2666 MHz. Mungkin pada saat kalian main game Genshin Impact akan sedikit terasa perbedaannya gitu ya. Habis itu kita langsung ke 1080p lowest. Jalan di berapa FPS nih? Untuk Genshin Impact 1080p. Dia jalan di 34 frame per second rata-ratanya ya. Dan
FPS terendahnya di 27 frame per second untuk 1080p low. Jadi apakah worth it untuk budget 3 juta budget 2,7 jutaan udah pakai DDR4 gitu ya? Worth it banget sih kalau menurut gua secara pribadi, tapi balik lagi ke kalian ya. Jadi gimana guys? Jadi ini untuk AMD 1080p low termasuk yang cukup lancar untuk jalan ya. Habis itu kita akan coba lagi game selanjutnya, mungkin Valorant terakhir ya. AMD Athlon 200 GE plus Vega 3 main Valorant ya. Kita lihat dari spesifikasinya dulu. Memakai RAM 16GB di jalan di 3362 ya. Oke, jadi untuk perbedaan dari frekuensi RAM-nya akan sedikit lumayan, tapi menurut gua sih kalau perbedaan frekuensi RAM nggak bakal beda sampai jauh banget sih, nggak. Tapi pasti agak berbeda gitu. Tapi menurut gua sih pasti bakalan jalan juga sih untuk gameplay Valorant sih. Untuk PC budget harga 2,7 juta ya. Jadi untuk 1080p low main Valorant dia jalan di angka, kalau kalian bisa lihat untuk frame per second-nya dia jalan rata-rata di angka 101 frame per second untuk average-nya ya. Tapi untuk perjalanan gamenya kalian bisa lihat di angka sekitar 70, 80 ya. Pada saat ini lagi pada rame main tembak-tembakan gitu. Jadi menurut gua masih lancar lah ya. Untuk main setting Valorant 1080p setting rata kiri atau low ya. Untuk 1080p setting medium dia jalan di 50 frame, 52, 53 frame per second guys. Jadi untuk main Valorant bisa main di setting medium pun masih jalan banget. Jadi gue saranin ya it's fun aja gitu. Kalau kalian berasa pengen main di kompetitif, setting rata kiri aja di 1080p low, oke? Dia masih jalan di 57 frame per second rata-ratanya nih ya. Coba kita lihat ke height terakhir ya, 1080p height. Untuk 1080p height dia rata-ratanya di 45 frame per second ya. Dia minimalnya di 36 frame per second. Jadi menurut gua, kalau gua sih better setting rata kiri. Gua orang yang lebih mementingkan frame per second dibandingkan setting rata kanan. Gua lebih better beli komputer yang agak mahalan tapi gue mainnya setting rata kiri gitu. Gue cuma mau nikmatin smoothnya doang dalam permainan game. Kalau gue seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Habis itu apakah PC ini bisa untuk main live streaming atau bisa buat main di sini? Di sini ada cara setting OBS live streaming recordingan AMD Athlon 3000 GE, 3000G ya. Ini kita nggak masuk karena kita cuma fokusnya di sini. Di sini ada yang live streaming main PUBG Lite, tes streaming Athlon 200G plus Vega 3 gitu ya. Coba kita lihat. Kita full screen, nama channelnya adalah RC Games, siapa tahu bermanfaat ya. Oke. Kita lihat langsung ke intinya, ke gamenya aja. Apakah ada frame per second-nya gitu kan. Kalau lihat dari orangnya, dari gameplaynya, ini kan langsung dari hasilnya itu. Ini yang penonton kalian bakal tonton gitu ya, kalau kalian live streaming gitu. Nah, ini yang penting kan. Coba gue lihat, gue kira-kira. Menurut gue sih untuk live streaming budget 2 jutaan, 2,7 juta. Jangan setting rata kiri semua kan, bener. Nggak mungkin setting rata kan, hancur semua itu live streaming. Untuk setting rata kiri saran ya paling kalian bisa jalan seperti inilah. Masih jalan kok ini. Untuk live streaming berarti lancar ya. Ini pengganti Vega yang kebakar berarti dia live streamingnya Vega-nya kebakar, habis itu dia jadi pakai AMD Athlon 200 GE, habis itu dia paksa pakai Vega 3, kebetulan jalan gitu. Berarti ini orang masih bagus lah. Oke ya, jadi untuk PC budget 2,7 jutaan kalian bisa beli, linknya akan gua taruh di deskripsi seperti biasa nih. Jadi buat kalian yang merasa video ini bermanfaat bisa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Gua rasa sih untuk PC gaming AMD Athlon 200 GE udah sampai sini aja ya. Budgetnya 2,7 juta ya. Oke. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat bisa bantu dengan like, komen, dan subscribe. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya berguna di masa depan dan di masa yang akan mendatang buat kalian semua. Bye bye. Sampai jumpa di next video. Thank you. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를 보여줘